Oke, oke. Nah, kita bakal bahas tentang spillan soal yang muncul di TSSKD tahun ini. Nah, soalnya disampaikan bahwa bentuknya itu panjang dan mirip-mirip gitu opsinya. Nah, karena itu saya bahas sesuai dengan konsep itu ya. Oke, kita bahas dari soal pertama aja soalnya, produk baru. Manajemen daya saing perusahaan adalah bagaimana. Berarti kalau kita mau meningkatkan publik, berarti kita harus bagaimana? Kita harus mengubahnya dari mana dulu yang harus ditamakan. Kita lihat yang A, pada eksplorasi ide-ide yang baru dan teknologi terkintraan dengan startup baru di industri tersebut. Meluncurkan program insentif pengembangan produk. Ini sebenarnya bagus juga di insentifnya ya, bukan insentifnya tapi lebih ke pelatihannya, meningkatkan pelayanan gitu. Kemudian untuk D, memberikan saran agar perusahaan mengadakan pertemuan rutin dengan yang lebih baik tentang kebutuhan pasar. Nah, di sini perusahaan memberikan pertemuan rutin dengan pelanggan. Kalau seperti ini, apakah bisa? Menurut saya sih cukup pengetahuan internal sebuah untuk memfasilitasi pertukaran ide dan pengembang produk yang lebih efektif. Oke, jawabannya mirip-mirip banget ya. Namun, kita bisa pecah lagi jawabannya ini ya. Kita lihat juga bagus, yang B menyarankan agar perusahaan menjadi yang E mengusulkan agar perusahaan database pengetahuan untuk memfasilitasi. Di sini itu ada yang namanya produk yang lebih efektif. Mana yang lebih bagus? Produk yang efektif atau produk yang terkini? Berarti kalau kita lihat A ini masih belum lebih bagus dari E. Kenapa? Kalau terkini kan lebih kurang tepat, mendapatkan investasi terbaru. Kenapa nggak langsung di perusahaannya aja gitu? Maksudnya kenapa nggak fokus di perusahaannya aja gitu? Kemudian D memberikan saran agar lalu dibuat seperti ini maka akan makan waktu dan juga pasti memakan biaya juga gitu. Jadi kurang efektif. Dari sini tepat jawabannya adalah E gitu. Karena kita lanjut ke soal berikutnya. Ini masih tentang pelayanan publik juga ya, kan produk baru. Tim pengembangan profesionalitas produk, gimana? Berarti bagaimana kita sebagai tim produk untuk meningkatkan fungsionalitas produk itu seperti menambah fitur kecerdasan yang lebih personal. Rekomendasi yang lebih apa ya? Subjektif gitu kan agar produk dapat terintegrasi populer untuk mengusulkan untuk meningkatkan kecepatan dan kinerja. Sini kan masalahnya kan fungsionalitas kayaknya kurang peningkatan kecepatan gitu, keamanan yang lebih kuat untuk melindungi data pengguna. Nah, desain yang lebih ergonomis, user friendly agar pengguna dapat menggunakan dengan nyaman. Ini pas banget. Ini ergonomis, kemudian user fungsionalitas. Makanya jelas jawabannya sih langsung E gitu. Oke, lanjut nomor berikutnya masih pelayan publik juga. Anda bekerja hari terjadi kan segera resusitasi dan membutuhkan operasi mendesak. Sikap Anda dalam menghadapi situasi ini. Nah, berarti kalau kondisinya seperti ini bagaimana? Kalau ada dua hal terjadi dalam bersama-sama dan dua-duanya mendesak, kita harus memenuhi keduanya gitu. Nggak boleh satu pun ditinggalkan. Kenapa? Karena ini dua-duanya mendesak gitu. Jadi kita harus lakukan dua-duanya. Yang A, menyuruh tim medis pada pasien kecelakaan, Anda akan memastikan bahwa dia yang ditinggalkan. B, meminta bantuan untuk menangani kedua pasien tersebut, Anda akan bagi tugas dengan dokter dan perawat lain sehingga setiap pasien. Kemudian C, menghubungi ratu pasien agar dapat segera mendapatkan perawatan yang tepat kepada pasien lain. Penjelasan yang jelas kepada pasien tentang situasi yang terkondisi paling mengancam nyawa dan berikan seperti tidak membantu gitu loh. D, di rumah sakit terdekat. Ini tuh memakan waktu. Nah, kalau kita lihat antara A dan B sebenarnya mana yang lebih baik tak sebenarnya. Jadi nggak terlalu terkesan apa ya, terkesan sebagai senior banget gitu. Padahal kan di sini nggak dikasih tahu kita itu senior atau enggak gitu. Oke, jelas ya jawabannya adalah B. B-nya 5, A-nya 4. Masih dan komunikasi. Nah, tim pengembangan perangkat lunak, Anda menemukan kebocoran data sensitif pengguna. Jika dibiarkan tanpa penanganan, tinggal kita lihat dan memperbaiki bug yang ditemukan. Selain itu, Anda akan melakukan analisa untuk menemukan bug lain yang mungkin tersembunyi dan mengambil langkah-langkah pencegahan yang diperlukan. Karena di sini ada kebocoran data sensitif. Berarti kan ini masih potensial ya, bukan yang langsung udah bocor gitu. Nah, pertama ini tuh kan dari tim yang koordinasi dengan yang lain. Nyambak dalam sistem yang terkait dengan bug tersebut dan memastikan pengguna mendapatkan mungkin diri gitu. C memberitahu mereka tentang bug yang ditemukan. Anda akan merekomendasi bug dapat diperbaiki dan menyulut. Bagus, artinya ada kolaborasi atau kerja tim. Dia melaporkan teman kepada atasan sementara waktu sampai bug dapat diperbaiki. Anda akan berkoordinasi dengan tim pengembang lainnya. Oke, juga bagus juga. Kemudian atasan dan tim pengembang dalam rapat dan memberikan saran pengujian yang lebih berupa. Oke, ini bagus. Antara C, D, E ini tuh sudah sama-sama tidak bermain sendiri. Kalau nggak bermain sendiri, itu udah bagus jawabannya. Sekarang kita pilih antara C, D, E sebenarnya mana sih yang lebih bagus gitu. Karena ini adalah kerja tim yang seharusnya yang paling bagus di sini itu tim pengembangan dalam rapat berikutnya di masa depan guna mencegah terlapor teman bak koordinasi dengan tim pengguna. Udah cukup bagus ya. Ada pertama mencatat teman bak, menyampaikan dan yang terakhir dia kenapa dia memberikan saran itu dia memberi walaupun dia sama udah cukup adalah D, kemudian nilai tiganya adalah C. Oke, sekarang next lanjut masih dari tim pengembangan perangkat lunak Anda menemukan bug kritis sensitif pengguna jika dibiarkan tanpa perah kayak tadi konsep di E konsepnya sama ya soalnya sama di CDE tadi atas mereka risiko potensial yang timbul jadi ada apa langsung dikasih tahu oh seperti ini dan seperti ini gitu enggak oke lanjut di soal berikutnya tugas akan modal bahwa data yang diperlukan tidak akurat
tindakan yang tepat Anda lakukan bagaimana gitu. Karena kita seorang mendata nih, kita mau melihat tren pasar dengan model kecerdasan yang kompleks, tapi apa ya, data yang diperlukan untuk melatih model belum lengkap gitu. Oke, yang pertama kita lihat di sini yang A, melakukan eksplorasi lebih lanjut atau memperbaiki penting, berusaha memperoleh data yang lebih baik sebelum lanjut. Kalau seperti ini juga boleh, cukup main untuk mencari solusi dalam mengatasi kerjasama dengan mereka untuk yang ada, yang dapat dia menggunakan alat kuratan data ada. Kalau tapi di sini apa ya? Kalau seperti ini sih kurang pas. Kenapa langsung dilanjutkan gitu? Kenapa nggak dicari tahu dulu gitu? Kurang pas, tidak akurat kepada pihak yang bertanggung jawab nih, dan memberikan rekomendasi tim terkait untuk memastikan keberlanjutan analisis dengan data yang lebih bagus. Yang M, mengevaluasi penggunaan model atau ketidakaturan analisis yang dihasilkan masih berguna atau cukup dapat model tidak memberikan hasil yang memadai. Tim untuk membentuk berdiskusi dengan tim itu sangat minim antara A, B, dan D. Kita lihat langsung yang namanya berdiskusi dengan tim teknis dan ahli domain. Artinya langsung to the point gitu. Karena kalau permasalahan yang diselesaikan secara tim, itu penyelesaiannya akan lebih bagus gitu daripada diselesaikan sendiri gitu. Nah, konsep sehingga nilai 5-nya adalah di B. Oke, kemudian kita lanjut soal berikutnya tentang jejaring kerja. Jika kita bekerja dalam porsi yang kompleks, Anda mendapatkan laporan dari pengaruhi kemajuan proyek. Tim menghadapi diselesaikan tepat waktu bagaimana? Nah, padahal kendala teknisnya rumit, tidak yakin tepat diselesaikan gitu kan. Kemudian apa ya? Itulah masalahnya signifikan gitu. Ada masalah signifikan gitu. Nah, berarti kalau seperti itu yang A merasa cemas dan khawatir bahwa proyek kita tidak akan selesai tepat waktu dan menerima keraguan tim sebagai kenyataan yang tak mencoba menenangkan tim dengan memberikan contoh kasus yang serupa yang telah berhasil diselesaikan oleh tim dan proyek dengan sukses. Ini boleh. C, mengadakan rapat khusus, rapat K, Anda mendorong anggota tim untuk berbagi pemikiran, ide, pengalaman. Bersama-sama, Anda merencanakan langkah-langkah konkret untuk mengatasi masalah dan memastikan proyek tetap berjalan sesuai memberikan motivasi. Kemudian kita lihat lagi untuk soal selanjutnya, untuk obsesi, Anda fokus pada pekerjaan mereka. Ini salah ya, ini egois. Kemudian E, mengambil ini dan menganalisis kemudian untuk mencapai target tepat waktu. Oke, bagus ya. Berarti ada D, ada kata mencoba. Ini kurang pasti jawabannya jadinya. Jadi kita langsung eliminasi. Kemudian untuk mendiskusikan masalah yang dihadapi dan mencari solusi, apa ya? Ada yang kurang di sini dengan tim untuk mendiskusikan masalah yang dihadapi. Jadi kalau nggak ada konselor tersebut, harus ada rapat gitu. Walaupun nggak mesti dengan rapat darurat dan sebagainya macamnya gitu. Dan juga apa ya? Kalau kita lihat di sini itu untuk opsi C ini yang kurang memotivasi, targetnya lebih tepat di sini adalah E. E nilainya 5 gitu. Oke, lanjut lagi soal jejaring kerja lagi. Di sini, sebagai seorang manajer proyek dan mendapatkan permintaan dari seorang stakeholder senior untuk memodifikasi ruang lingkup proyek secara biaya dan penundaan yang signifikan. Sikap yang tepat kalau konsepnya seperti ini itu permintaannya dari senior stakeholder atau yang mengambil keputusan untuk memodifikasi ruang lingkup proyek, berarti kita harus fokus pada peningkatan, mengarah pada peningkatan biaya dan penundaan yang signifikan. A, menerima permintaan stakeholder tanpa keinginan. Ini tuh kayak apa ya? Dia nggak positif vibe gitu. Jadi salah. Kemudian B, berdiskusi dengan stakeholder terhadap jadwal, biaya, dan tujuan proyek, resiko yang terambil, dan pihak dan konsen dan penuntingan yang konsensus tentang langkah selanjutnya. Ini cukup bagus juga ya. Di sini dia mengajukan analisis menolak permintaan stakeholder sih ini ya memodal terima gitu, jangan ditolak. Kepentingan lain Anda dalam menangani dan pertimbangan yang matang. Oke, kalau kita lihat soal boleh dari itu, jadi kurang pas juga. Jadi kita lihat antara di sini ada ini mengajukan ini lebih baiknya adalah B, berdiskusi dengan stakeholder. Nah, artinya kita tak samakan pandangan dulu nih dengan stakeholder seniornya gitu. Daripada mengajukan analisis atau mungkin menerima permintaan stakeholder terus di sini ada kalimat negatifnya ya. Kalau yang ini jadi nggak pas. Makanya lebih baiknya di sini adalah B. B nilainya 5. Oke. Kemudian lanjut lagi. Untuk soal berikutnya ini tentang jejaring kerja juga. Sebagai seorang ilmuwan data yang bekerja pada proyek penelitian lingkungan, Anda diminta mengembangkan model. Namun, langkah yang paling tepat untuk Anda lakukan adalah gimana? Seperti augmentasi data atau penggalian data tambahan dari sumber yang berbeda. Untuk memperluas dataset yang ada, Anda berupaya untuk meningkatkan jumlah minimalkan efek negatif dari mengidentifikasi pola perubahan iklim. Anda ini juga boleh. Pohon keputusan atau mulai regresi ini tuh kayak mirip ke dalam proses prediksi dengan menggunakan teknik pengembangan sample learning tadi sebelum untuk meningkatkan performa prediksi. Boleh juga nih. Dia berkolaborasi mendapatkan wawasan dan pengetahuan tambahan dan pengetahuan dan pengalaman kolektif untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang pola perubahan iklim yang kompleks. Oke, ini baik banget ya, karena ini tuh ada di lintas. Dengan menggunakan data yang tersedia, Anda berusaha masih yang konsisten dan dapat diandalkan. Boleh juga. Sebenarnya jawabannya benar semua. Cuman, kalau teman-teman lihat opsi A, dirian gitu. Kalau D, dia berkolaborasi. Artinya apa? Hasilnya akan lebih bagus. Karena hasil dari kolaborasi atau diskusi itu bisa dibilang lebih baik daripada kerja sendiri. Karena kalau kerja sendiri masih banyak bisa kekeliruan terjadi gitu. Dan kurang efektif. Nah, di sini dia langsung berkolaborasi dengan ahlinya yang tahu bagaimana untuk
mengatasi hal seperti ini gitu. Jadi lebih konteksnya di sini itu adalah masalahnya selesaikan. Oke, lanjut profesionalisme ya. Anda adalah seorang manajer proyek devolusioner, tangan merasa dan sukses. Apakah A merasa cemas dan pesimis tentang kemampuan tim untuk menyelesaikan mengatasi tantangan dihadapi? Ini kalau dari jawaban yang negatif pasti cemas dan pesimis ini udah nggak bisa ya. Itu kayak udah langsung hopeless gitu, nggak boleh. Kemudian B, mengabaikan keraguan dan ketidakpastian yang dirasakan oleh masukan. Ini juga salah, masih memikirkan diri sendiri kasus sebelumnya dan mencoba mengangkat semangat tim namun tidak memberikan langkah-langkah konkret atau solusi. Nah ini juga salah juga sih. Kenapa dia membela tapi nggak memberikan langkah-langkah, mengadakan dan mengidentifikasi solusi yang potensial, teknis. Ini udah cukup bagus. Artinya dia ikut memberikan cara penyelesaiannya. Mengambil inisiatif memimpin rapat tambahan dengan tim dan ahli teknis yang dihadapi, mengerahkan sumber daya tambahan jika diperlukan, kemudian memotivasi tim untuk tetap bekerja sama untuk menyelesaikan tantangan teknis. Nah, tapi ada kelebihan dari poin E. Di sini tuh pertama, dia berdiskusi dengan tim dan ahli teknis terkait, artinya lebih double baik jawabannya gitu. Karena kalau cuma tim mungkin masih ada kekurangan. Kemudian di sini ada ahli teknis terkait yang diikutkan dalam rapatnya gitu. Kemudian ada satu lagi, karena di sini kenapa? Karena di prosesnya ini tim merasa frustasi dan ragu. Berarti mereka butuh motivasi adalah E. E nilainya 5, sedangkan D nilainya 4. Cukup panjang ya. Kita gas lagi. Yang memiliki beberapa cabang di berbagai operasional, di semua cabang yang sama, Anda juga dihadapi luar negeri. Sikap Anda dalam situasi ini bagaimana? Ingat, kalau seperti ini jangan ada ditinggalkan dua-duanya. Yang penting, utamakan sih sebenarnya pekerjaan ya, terkecuali untuk hal emergency gitu. Nah, A mengabaikan tugas mengoptimalkan efisien menghadiri pernikahan urusan pribadi. Ini perjalanan ke luar negeri dan Anda mengutamakan tanggung juga kurang tepat. C mencoba menyeimbangkan kedua tugas dan perjalanan negeri dan perjalanan ke luar negeri Anda secara seimbang. Ini boleh. D mengalihkan tanggung jawab mengoptimalkan efisiensi operasional kepada anggota tim luar negeri tanpa terganggu. Anda mengabaikan pentingnya peran Anda sebagai manajer, bahan Anda mengabaikan ini tidak masuk sebagai jawaban. Artinya di sini Anda mengabaikan gitu. Kemudian E mencari solusi alternatif seperti delegasi tanggung jawab, mengoptimalkan efisiensi operasional saudara di luar negeri tanpa mengabaikan tugas-tugas penting di perusahaan antara tugas profesional dan kemudian dan E mana yang lebih bagus? Yang lebih bagus adalah E. Kenapa? Pertama di sini mencoba itu artinya tidak 100% berbuat yang benar-benar banget gitu. Kalau E dia mencari solusi alternatif berarti udah ada nih solusinya gimana gitu. Oke, next. Soal berikutnya disebut direksi perusahaan lain dengan komitmen pekerjaan yang tinggi di perusahaan saat ini. Sikap Anda dalam situasi ini bagaimana? Karena di sini itu apa ya? Seorang kepala departemen di sebuah perusahaan besar, kemudian diangkat sebagai anggota dewan direksi di perusahaan lain. Nah, ini tuh dua tugas yang sangat-sangat besar gitu. Kalau seperti ini kita lihat bagaimana? Dan alasan bahwa Anda sudah memiliki. Kalau kita lihat yang ini mungkin boleh. Bagi teman untuk artinya ada izin dari atasannya dulu atau pemimpinnya dulu. Kemudian E menolak tawaran menjadi anggota direksi, Anda melibatkan diri dari alasannya juga ya. Kemudian E menerima tawaran menjadi memberikan dukungan, menyimbangkan kewajiban di kedua tempat yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Boleh. Nah, tapi karena kita lihat di sini, ini kan sebuah kesempatan ya, kesempatan yang nggak datang dua kali. Harusnya kita menerima gitu. Jadi lebih bagus dan lebih sopan dan lebih ini izin dari atasan gitu. Kalau atasan kita tidak memperbolehkan, kita nggak boleh gitu. Itu aturan dari sistemik itu atau aturan sistem gitu. Kalau dilanggar itu nanti kena pendisiplinan karyawan atau sebagai bagian dari kantor. Oke, lanjut. Kemudian soal sosial budaya. Nah, soalnya cukup banyak ya. Yang soal pertama kita lihat di sini, Anda di Sulawesi dari tradisi makan hewan, bagaimana soal satu pendapat, kalau dari tradisi, kita itu memiliki keyakinan terhadap perlindungan hewan. Keyakinan perlindungan hewan. Kalau seperti ini, A mengabaikan aturan karena tidak sependapat. Kalau mungkin seperti ini sebenarnya kurang bisa juga sih. B tidak mematuhi aturan karena berbeda suku bangsa juga nggak boleh. Adanya alternatif tentang nilai-nilai adat Toraja. Pas ya, kenapa? Karena kita di sini untuk mengotak-atik adat suatu sains lebih tepatnya adalah D, gitu. Oke, kemudian kita lihat lagi untuk soal berikutnya. Anda sedang melakukan penelitian. Kemudian tentang kehidupan masyarakat suku Sasak di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Selama penelitian, Anda diharuskan tinggal bersama suku Sasak dan mengikuti berbahasa. Namun, Anda merasa bahwa beberapa aturan dalam berpakaian dan berbudaya Anda. Bagaimana Anda akan mengatasi perbedaan ini? Ingat lagi, kita itu sedang melakukan penelitian gitu loh. Nah, penelitian di sana itu apa yang harus kita lakukan? Kalau memang itu tuh tidak sesuai dengan nilai dan identitas budaya Anda, ya it's okay gitu. Kan kita kan tidak boleh memaksakan apa yang kita dapat mengabaikan, B juga tidak mematuhi juga sana, bukan sebagai masyarakat langsung. Dia menghormati, kuncinya di sini. Kemudian menghormati dan mematuhi aturan kepala berbahasa untuk memperhatikan perbedaan budaya Anda. Ini nggak boleh gitu. Ya karena gimana ya? Ini itu kan tentang budaya mereka yang kita itu ke sana itu adalah meneliti, bukan menjadi masyarakat di sana gitu. Nah, jawabannya di sini adalah D. Oke, next lagi. Anda ditugaskan meneliti Sumatera Barat. Selama penelitian,
termasuk tato tradisi beberapa gerakan dengan konflik ini. Nah, tradisi dan ritual. Ya kita bisa sebenarnya apa ya tidak 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 mengikuti mengabaikan juga salah mengabaikan aturan karena tidak sependapat. B tidak mematuhi aturan karena Anda lebih pandai dari masyarakat, hormati dan mematuhi aturan karena setiap suku memiliki perbedaan. Kalau suku yang mencari alternatif tarian ada penyelesaian masalahnya di sini. Artinya walaupun dia nggak setuju, dia mencari konsep lain bagaimana supaya dia masih bisa menggunakan itu tanpa menyalahi keyakinan. Kemudian D-nya ini 4 gitu. Oke, kemudian itu ya. Itu untuk soal TKP ya. Cukup panjang, tapi cukup enak juga untuk dibahas. Jika teman-teman punya pertanyaan di bawah, silakan ditanyakan saja. Terima kasih. See you di next.